teman-teman, langsung saja kita bahas apa itu geomorfologi laut. Nah, apa sih geomorfologi laut itu? Geomorfologi laut atau marine geomorfologi adalah cabang geomorfologi yang mempelajari bentuk lahan di wilayah laut dan pesisir, proses pembentukannya, serta perubahan yang terjadi akibat interaksi tenaga endogen dari dalam bumi dan eksogen, yaitu dari luar. Nah, teman-teman, ruang lingkup geomorfologi laut ini ada 3, yaitu wilayah pantai dan pesisir, dasar laut atau seafloor, dan zona peralihan darat laut. Nah, bentuk lahan laut ini dibentuk dengan 2 tenaga, yaitu ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Proses geomorfologi laut dibagi menjadi 3, yaitu abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh energi gelombang laut, arus, dan pasang surut yang terus-menerus menghantam daratan pantai. Nah, setelah itu ada transportasi sedimen. Transportasi sedimen adalah proses perpindahan material hasil pelapukan dan erosi seperti pasir, lumpur, kerikil dari satu tempat ke tempat yang lain oleh agen alam. Dan yang terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material sedimen pasir, lumpur, kerikil yang sebelumnya diangkut oleh air, angin, es, atau gravitasi ketika energi pengangkutnya melemah. Bentuk lahan geomorfologi, bentuk lahan pantai, dan bentuk lahan dasar laut. Bentuk lahan pantai yaitu ada pantai pasir, pantai lumpur, pantai berbatu, laguna, gosong pasir atau sandbar, dan tombolo. Nah, kalau bentuk lahan dasar laut adalah landas kontinen, lereng benua, dataran abisal, palung laut, gunung laut, atau seamount. Selanjutnya ada zona laut berdasarkan kedalaman. Nah, yang pertama itu ada zona litoral atau zona pasang surut, yang kedua ada neritik atau laut dangkal, yang ketiga ada zona batial atau lereng benua, ada zona abisal atau laut dalam, dan ada zona hadal atau palung laut yang paling dalam. Nah, geomorfologi ini tidak hanya tentang bentuk lahan laut, yaitu juga ada tentang terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan bentuk laut hasil aktivitas organisme laut, yaitu ada 3. Nah, yang pertama ada terumbu tepi atau fringing reef, yang kedua ada terumbu penghalang atau barrier reef, dan yang terakhir ada atol. Nah, teman-teman, kita juga mempelajari dinamika pesisir. Dinamika pesisir adalah perubahan terus-menerus wilayah pantai akibat interaksi proses alam dan aktivitas manusia. Proses utama dinamika pesisir ada 5. Yang pertama yaitu gelombang laut, yaitu bisa disebut juga dengan abrasi dan pembentukan pantai. Yang kedua ada arus laut dan longshore drift, yaitu transportasi sedimen sejajar dengan pantai. Yang ketiga ada pasang surut, yaitu distribusi sedimen dan perubahan garis pantai. Yang keempat ada sedimentasi dan akresi, yaitu penambahan daratan. Dan yang kelima ada kenaikan muka air laut, yaitu banjir rob dan abrasi. Di sini saya juga akan memberikan ciri utama dari geomorfologi laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, pantai tektonik yang aktif, yang kedua banyak sekali palung laut, dan yang ketiga terumbu karang yang luas, dan yang keempat ada proses abrasi dan sedimentasi yang kuat di laut Indonesia. Mempelajari geomorfologi laut juga sangat bermanfaat, yaitu diantaranya bisa untuk perencanaan wilayah pesisir, mitigasi bencana seperti abrasi dan tsunami, bisa juga untuk pembangunan pelabuhan, dan konservasi pesisir dan laut. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai geomorfologi laut. Terima kasih sudah melihat video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.